Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Perkataan Allah dalam Al-Quran sangat dahsyat dan tidak dapat menandingi afirmasi kalimat-kalimat yang dibuat oleh manusia. Yang tidak dapat ditandingi adalah perkataan Allah dalam Al-Quran dan hadis sebagai motivasi. Bukan hanya kalimat motivasi yang digunakan dalam penggalan Al-Quran dan hadis, tapi juga Allah telah menyiapkan rezeki dunia dan isinya. Jadi apa yang membuat kita tidak yakin akan perkataan Allah? Perkataan Allah tentang kun fayakun tidak hanya untuk sesuatu kebaikan saja, bukan juga hanya sekedar memberikan kita harta kekayaan. Kun fayakun sangat besar arti dan makna yang Allah sampaikan. Kun fayakun, terjadi, maka terjadilah. Tidak hanya untuk kesenangan saja, akan tetapi juga untuk kesedihan, penghidupan, kematian, kebaikan, keburukan. Jika Allah menghendaki terjadi, maka terjadilah. Kun fayakun tidak hanya sekedar memenuhi nafsu dunia manusia saja. Urusan memberikan kekayaan dan harta itu kecil bagi Allah. Makna arti kun fayakun lebih dari itu. Maknanya kun fayakun adalah alam semesta ini, dunia dan isinya, langit dan bumi, dan penciptaan pada manusia. Jika Allah tidak menghendaki kita hidup, maka itu mudah. Maka Allah berkata kun fayakun. Kita hidup dan terjadilah. Kun fayakun memiliki makna yang sangat dahsyat. Mungkin kita manusia hanya kegeeran saja, merasa Allah mengatakan kun fayakun pada hajat yang kita inginkan. Jika hanya menghendaki hajat nafsu dunia saja, sungguh sebenarnya kita telah menyepelekan makna arti kun fayakun. Makna kun fayakun adalah ukuran kekuatan, kebesaran, rahmatnya, penciptaan Allah melebihi apa yang sanggup kita ukur dengan ukuran manusia. Perlunya kita benar-benar memaknai kalimat Allah tidak hanya di waktu senang, tapi juga di waktu sedih, di waktu kurang maupun di waktu yang lebih. Untuk selalu tetap berharap pada Allah. Jangan sekali-sekali berharap pada manusia, karena sudah pasti akan kecewa. Manusia berharap pada manusia. Kita makan nasi berharap pada manusia yang makan nasi juga. Manusia tempatnya salah, lalu kita berharap pada manusia juga, berharap pada anak, berharap pada suami, berharap pada istri. Mereka semua manusia. Harapan satu-satunya hanya Allah saja, yang tidak makan nasi, tidak tidur, tidak istirahat, tidak diatur, tidak capek, tidak lelah. Selalu mendekati Allah, sehingga Allah lah yang memberikan langsung pada kita melalui manusia yang kita temui. Dalam keadaan sulit, tidak pernah saya meminta pada manusia. Saya hanya memasrahkan pada Allah saja. Semua masalah tidak pernah saya meminta pertolongan pada manusia. Hanya berharap pada Allah, lalu Allah lah yang berikan jalan melalui hati, insting, firasat, intuisi, dan dipertemukan oleh orang-orang yang kita butuhkan, yang dapat membantu permasalahan diri. Rekan-rekan, bagaimana kita dapat mendengar tanda yang Allah berikan jika hati jauh, jika hati kotor, jika hati gelap, jika hati tidak mendapatkan cahaya Allah? Sedangkan Allah itu setiap detik, setiap menit, setiap hari bicara pada kita. Kita saja yang terlalu jauh sehingga tidak dapat mendengar, membaca, melihat tanda yang Allah berikan. Jadi, bukan Allah yang tidak memberikan jalan, akan tetapi kitalah yang banyak hijab
banyak batas sehingga diri kita jauh pada Allah. Jangan salahkan Allah kenapa belum memberikan jalan keluar. Salahkan diri kita jauh darinya. Salahkan diri kita karena sibuk bicara dengan mulut kita. Allah menciptakan mulut kita ini digunakan untuk bicara pada manusia, sedangkan untuk bicara pada Allah tidak menggunakan mulut. Namun kita gunakan hati, gunakan jiwa, gunakan ruh. Kejarlah cahayanya dengan melihat ke dalam diri, dengan membersihkan diri. Manusia yang datang pada kita bukan hasil dari kita meminta-minta pada manusia. Manusia yang datang pada kita adalah manusia yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk membantu. Oleh karena itu, usaha kita adalah mensucikan hati, jiwa, agar dekat dengan Allah, dapat mendengar suara hati, dapat mendengar dengan menggunakan mata hati. Insting, intuisi, dan firasat, itulah artinya Allah sedang memberikan tanda dan memberikan jalan. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.